Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan memberikan sedikit pengantar tentang studi keamanan manusia. Konsep ini muncul pada awal tahun 1990-an ketika UNDP untuk pertama kalinya menggunakan keamanan manusia dalam laporan tahunan mereka. Lalu semakin populer ketika Kanada dan Jepang juga mengadopsi human security ini dalam kebijakan resmi negara mereka. Dan setelah itu semakin banyak peneliti ataupun studi yang melakukan penelitian terkait keamanan manusia dan kemudian menulis berbagai makalah ilmiah atau artikel jurnal sehingga studi tentang keamanan manusia ini semakin berkembang sampai hari ini. Apa sih keamanan manusia itu atau human security itu? Pada dasarnya ini adalah cara pandang atau paradigma yang fokus pada manusia. Kalau sebelumnya yang umumnya dipahami oleh para penstudi HI, yang disebut sebagai keamanan adalah keamanan negara. Karena itu negara-negara ketika berbicara soal keamanan, mereka akan fokus pada bagaimana cara menambah pasukan, bagaimana cara menambah peralatan militer, fasilitas militer, dan sebagainya. Tapi itu terjadi karena dulu memang negara-negara saling berperang satu sama lain. Nah, hari ini secara umum tidak ada lagi perang. Setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara mulai merdeka dari penjajahan, kemudian juga mulai fokus pada pembangunan di negaranya masing-masing, dan tidak terjadi perang antar negara semasif ketika Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Tentu saja akhir-akhir ini masih terjadi ya perang. Misalnya di Suriah, Turki mengirimkan pasukannya dan berperang secara langsung di dalam negara Suriah, di dalam wilayah Suriah melawan tentara Suriah. Tapi secara umum dunia hari ini tidak lagi dalam kondisi perang. Nah, yang terjadi adalah dunia menghadapi lebih banyak konflik di dalam negara atau intrastate conflict. Di grafik ini bisa kita lihat bahwa yang berwarna abu-abu ini, intrastate conflict itu lebih banyak terjadi dibandingkan dengan konflik antar negara atau interstate conflict. Ini tahun 2005 ya. Nah, artinya meskipun sebuah negara secara de jure adalah negara yang merdeka, bisa jadi negara orang-orang atau rakyat di dalam negara itu sebenarnya dalam keadaan tidak aman. Misalnya kita lihat kasus Irak misalnya. Irak adalah negara yang merdeka, tidak dijajah oleh siapapun. Tapi ketika dulu ada ISIS, rakyat di Irak itu dalam keadaan tidak aman dan selalu terancam. Karena kita tahu dari berbagai berita bahwa ISIS melakukan pembunuhan, juga berbagai bentuk teror kepada masyarakat. Nah, itu artinya individu di Irak itu mengalami ketidakamanan. Nah, kemudian apa saja sih bentuk ketidakamanan yang dialami oleh manusia di berbagai penjuru dunia? Yang pertama misalnya ketidakamanan akibat kekerasan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kriminal. Misalnya misalnya ada organisasi gembong narkoba misalnya. Itu kan melakukan aktivitas kriminal dan banyak orang yang menjadi korbannya. Lalu bisa juga genosida yang terjadi di sebuah negara yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Misalnya di sebuah negara ada sebuah suku misalnya yang lebih dominan dan kemudian melakukan kejahatan massal, pembunuhan massal kepada suku lain di negara itu. Lalu misalnya trafficking, kita tahu banyak terjadi penyelundupan manusia untuk dijadikan pekerja ilegal di berbagai negara.
Kemudian juga yang banyak kita temui adalah kemiskinan atau pengangguran. Ini kan bentuk ketidakamanan juga. Manusia ketika miskin artinya dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya yang paling pokok. Dan itu artinya dia mengalami ancaman. Dan kemudian juga kelaparan, kemudian penyakit seperti yang hari ini kita alami, kita mengalami pandemi global, itu kan ancaman karena menurut data ada banyak orang yang tertular dan ketika orang yang tertular virus COVID-19 ini mempunyai penyakit-penyakit yang sudah ada sebelumnya, misalnya sudah menderita penyakit paru-paru misalnya, itu kemungkinan akan mengalami kematian, artinya ada ancaman kematian akibat virus. Nah itu termasuk dalam bentuk-bentuk ketidakamanan manusia. Lalu ke banjir misalnya itu juga ancaman. Kemudian juga ancaman yang ada di dalam rumah. Misalnya kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap istri, atau kekerasan terhadap pekerja di rumah atau pekerja di sebuah pabrik misalnya, itu adalah bentuk ancaman yang juga menjadi hirauan dari studi keamanan manusia. Dan juga misalnya kasus-kasus represi atau tekanan politik. Nah, itu juga merupakan bentuk ketidakamanan manusia. Nah, ada beberapa definisi. Sebenarnya definisinya banyak. Human security itu apa sih definisinya? Itu banyak dan secara umum belum ada kesepakatannya. Tapi misalnya antara lain yang bisa saya sampaikan, misalnya keamanan di hadapan ancaman kronik seperti kelaparan, penyakit, dan represi. Atau ada juga mengatakan bahwa human security itu berbicara soal perlindungan terhadap manusia di hadapan berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari yang membahayakan. Baik itu di rumah, di pekerjaan, atau pada tingkat komunitas. Karena perubahan yang cepat itu membahayakan. Misalnya tiba-tiba terjadi perubahan ekonomi mendadak sehingga orang-orang terpaksa di PHK. Akhirnya orang-orang menjadi tidak aman, ya kan? Nah, kemudian juga human security itu juga bisa dimaknai sebagai keamanan manusia di hadapan negara, karena terkadang negara juga memberikan ancaman kepada manusia. Juga keamanan di hadapan ancaman alam, ya misalnya banjir atau gempa bumi, dan juga keamanan di hadapan kekerasan societal, kekerasan manusia, kekerasan yang dilakukan oleh community atau masyarakat. Misalnya ada sebuah komunitas yang bersikap bersikap penuh kebencian dan melakukan kekerasan kepada komunitas lain yang minoritas misalnya, kan ada kasus-kasus seperti itu ya. Nah, kemudian ini saya kutip dari Amartya Sen, dia mengatakan bahwa human security adalah the protection and preservation of human survival and daily life and also the avoidance of various indignities. Jadi bukan cuma ancaman yang tadi disebutkan, tapi juga ancaman dari sisi harga diri. Karena manusia itu secara fitrahnya itu dia butuh harga diri, butuh dihormati, butuh untuk diperlakukan sebagai manusia. Dan ketika harga dirinya ini diinjak-injak, artinya dia sebenarnya mengalami ketidakamanan gitu ya. Kemudian kalau dalam studi HI posisinya di mana nih human security? Ini masuk ke pemikiran liberal ya. Dan kemudian juga bisa masuk dalam security studies tentu saja, tapi fokusnya pada individual. Tadi kan saya sudah menjelaskan atau memberikan contoh ada banyak sekali bentuk-bentuk ketidakamanan yang dihadapi manusia. Nah, UNDP membaginya dalam 7 kategori, yaitu keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik.